Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan memaparkan perwujudan Smart ASN di Sekretariat Daerah Kota Depok. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, saya Zura Pavita Putri, peserta Latsar CPNS Kota Depok, Angkatan 2, Kelompok 1. Salam kenal semuanya. Sebelum itu, kenalan dulu yuk dengan Sekretariat Daerah. Apa itu Sekretariat Daerah? Sekretariat Daerah atau Sekda merupakan perangkat daerah yang memiliki peran sentral sebagai pusat koordinasi kebijakan dan administrasi di lingkungan pemerintah Kota Depok. Sekda dipimpin oleh seorang sekretaris daerah atau Sekda yang bertanggung jawab langsung kepada wali kota. Jabatan sekretaris daerah Kota Depok dipegang oleh Dr. Andes Manguluang Mansur MSI yang dilantik pada 20 Agustus 2025 lalu. Sekretariat daerah berperan strategis dalam koordinasi kebijakan dan pelayanan administratif untuk mendukung visi misi pemerintah Kota Depok. Berikut visi misi pemerintah Kota Depok. Visi pemerintah Kota Depok yaitu Bersama Depok Maju, dan misinya yaitu peningkatan produktivitas masyarakat secara inklusif, percepatan pembangunan infrastruktur yang maju dan ramah lingkungan, pengembangan ekonomi kreatif berbasis teknologi, serta transformasi layanan publik. Selanjutnya yaitu struktur organisasi sekretariat daerah, di mana sekretaris daerah dibantu oleh 3 orang asisten, yaitu asisten pemerintahan dan kerjasama, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum. Dan para asisten tersebut mengkepalai beberapa bagian, seperti gambar tersebut. Sebagai seorang arsiparis, saya harus tahu tugas dan fungsi arsiparis supaya saya dapat menjalankan tugas dengan baik. Tugas dan fungsi arsiparis sebagai berikut. Lumayan banyak ya, salah satunya yaitu menjaga ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya, apa sih tugas pokok arsiparis terampil itu? Tugas pokok arsiparis terampil ada 4. Yang pertama, pengelolaan arsip dinamis, yang dimana salah satu tugasnya yaitu membuat arsip, menerima arsip, dan melakukan pemberkasan arsip aktif. Lalu ada pengelolaan arsip statis. Salah satu tugasnya yaitu melaksanakan restorasi arsip kertas. Selanjutnya ada pembinaan kearsipan, yang dimana tugasnya melakukan penilaian kinerja arsiparis terampil. Dan yang terakhir ada tugas tambahan. Tugas tambahan ini melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatannya. Selama menjabat sebagai arsiparis terampil, saya sudah melakukan pelayanan seperti membuat arsip, menerima arsip, lalu melakukan pemberkasan arsip aktif, menata arsip inaktif yang akan dipindahkan, dan melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan saya. Selanjutnya, ada standar layanan yang harus dicapai. Yang pertama, ada kegiatan pengelolaan arsip dinamis. Hasil kerjanya yaitu membuat dan menerima arsip naskah dinas atau surat dalam rangka penciptaan arsip. Selanjutnya, melakukan pemberkasan arsip aktif. Hasil kerjanya daftar arsip aktif. Dan yang ketiga, melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan. Hasil kerjanya laporan sesuai dengan tugas yang diberikan. Keterkaitan tugas yang dilakukan dengan pencapaian tujuan instansi antara lain, yang pertama mendukung tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Dengan memastikan arsip dinamis, terkelola dengan andal, instansi dapat menjamin ketersediaan informasi yang autentik dan terpercaya. Hal ini merupakan fondasi bagi transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penataan arsip yang sistematis menggunakan daftar arsip aktif memungkinkan penemuan kembali informasi secara cepat dan tepat. Lalu, ada menjaga aset dan akuntabilitas instansi, yaitu pengelolaan arsip statis dan pendokumentasian bukti kerja yang sah berfungsi menjaga keamanan serta keselamatan aset nasional dan daerah. Ini memastikan seluruh kebijakan dan kegiatan wali kota serta perangkat daerah memiliki bukti bertanggungjawaban yang sah di mata hukum. Lalu, ada sinkronisasi kebijakan daerah.
Sebagai pusat koordinasi, efektivitas sekretariat daerah sangat bergantung pada aliran informasi yang tertata. Tugas arsiparis dalam mengendalikan naskah dinas, memastikan koordinasi administratif antar dinas dan lembaga teknis berjalan sinkron sesuai target yang ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu perwujudan Smart ASN. Yang pertama, ada literasi digital dan penguasaan teknologi yang termasuk dalam digital skill. Antara lain, implementasi e-arsip, lalu digitalisasi arsip aktif. Yang kedua, peningkatan integritas dan profesionalisme yang termasuk etik. Di antaranya, menjaga autentisitas dan kepatuhan klasifikasi. Selanjutnya, ada berwawasan global dan networking yang termasuk dalam nasionalisme, yaitu aktif dalam organisasi profesi dan kolaborasi antar unit. Yang keempat, berorientasi pelayanan atau hospitality, yaitu penyediaan informasi cepat. Dan yang kelima, yaitu inovasi dan pengembangan diri, yaitu teknologi tepat guna. Sekian pemaparan dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat terwujud dan dapat saya laksanakan di tempat kerja saya dan dapat diterapkan terus-menerus sehingga saya dapat memberikan pelayanan yang berkualitas untuk masyarakat Kota Depok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.